Halo anak-anak, jumpa kembali dalam pembelajaran sejarah peminatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang ilmu sejarah. Adapun cakupan materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama mengenai definisi sejarah dan yang kedua tentang kedudukan sejarah. Nah, untuk definisi sejarah, bagaimana kamu bisa mendefinisikan arti dari sejarah? Sejarah memang memiliki arti yang bermacam-macam, bahkan tidak sedikit para ahli yang memberikan definisi berbeda. Dalam buku-buku sejarah, ada banyak definisi tentang sejarah, baik itu yang menyangkut kedudukannya sebagai ilmu, peristiwa, kisah, seni maupun masalah isi dan luasnya, serta segala persoalan yang muncul tentang arti serta makna dan hakikat yang terkandung dalam sejarah. Baik, untuk itu mari kita pelajari pengertian atau definisi sejarah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Ali. Muhammad Ali mengatakan bahwa sejarah mengacu pada 3 makna, yaitu sejumlah perubahan, kejadian, dan peristiwa atau kenyataan. Yang kedua, perubahan, kejadian, atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan atau kejadian dalam kenyataan di sekitar kita. Yang kedua adalah menurut pendapat Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Yang kedua, menurut pendapat W.H. Walsh. W.H. Walsh mengatakan sejarah menitik beratkan pada pencatatan, berarti dan penting bagi manusia. Catatan itu meliputi tindakan, pengalaman manusia, masa lampau pada hal-hal yang bersifat penting, serta merupakan cerita yang memiliki arti bagi kehidupan manusia. Oke, selanjutnya menurut J.V. Bryce. Pengertian sejarah menurut J.V. Bryce adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Kemudian menurut Patrick, sejarah adalah merupakan ilmu yang mempelajari segala catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Di sini Patrick juga menjelaskan arti kata sejarah dalam beberapa bahasa, yaitu dalam bahasa Arab, sajaratun yang secara harafiah berarti pohon. Lazimnya sebuah pohon yang mempunyai akar, batang, cabang, dan ranting yang tumbuh dan berkembang secara terus-menerus. Oke, selanjutnya kita masuk pada kedudukan sejarah. Ada orang yang memiliki anggapan bahwa manusia saja sebagai berbagai cerita sejarah masa lalu itu merupakan suatu rekaan, hasil khayalan imajinasi dan atau fiksi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kedudukan sejarah yang meliputi sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu merupakan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau menjadi pengalaman kolektif umat manusia. Karena itu, sejarah sangat bergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman itulah yang terrekam dalam berbagai macam dokumen. Dokumen tersebut yang kemudian diteliti oleh para sejarawan sehingga menghasilkan tulisan sejarah. Nah, sebagai ilmu, sejarah tidak berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Menurut Kunto Wijoyo dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah, sejarah memiliki ciri-ciri yang pertama bersifat objektif. Kata objek berasal dari bahasa Latin yaitu objectus yang berarti di hadapan, sasaran, dan tujuan. Biasanya sejarah dimasukkan dalam ilmu kemanusiaan karena memiliki objek adalah manusia. Yang kedua adalah bersifat empiris. Nah, empiris berasal dari kata Yunani yaitu empiria, artinya pengalaman. Sejarah sangat tergantung pada pengalaman manusia yang terekam dalam dokumen.
Dokumen tersebut yang kemudian oleh sejarawan diteliti untuk menentukan fakta. Fakta yang kemudian diinterpretasikan. Dari interpretasi atas fakta, maka muncullah tulisan sejarah. Yang ketiga adalah memiliki teori. Kata teori berasal dari bahasa Yunani, yaitu theoria, yang berarti renungan. Seperti ilmu-ilmu yang lain, sejarah juga memiliki teori. Teori pada umumnya berisi satu kumpulan tentang kaidah pokok suatu ilmu. Kemudian kita lanjut. Nah, sejarah sebagai ilmu juga memiliki metode. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, methods, yang berarti cara. Menurut Gilbert Garachan dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah, metode sejarah adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan bagi sejarah, menilai secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis dari hasil-hasilnya, biasanya dalam bentuk tertulis. Kemudian yang kelima, memiliki generalisasi. Generalisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu generalis, yang memiliki arti umum. Sama dengan ilmu lain, sejarah menarik kesimpulan umum. Namun perlu diingat bahwa kesimpulan untuk ilmu-ilmu lain bersifat monotetis, sementara sejarah bersifat ideografis. Nah, generalisasi dalam sejarah seringkali merupakan koreksi atas kesimpulan-kesimpulan ilmu lainnya. Nah, itu kedudukan sejarah sebagai ilmu. Nah, sekarang kita lihat sejarah sebagai peristiwa. Berdasarkan berbagai peristiwa yang telah terjadi, terdapat beberapa peristiwa yang unik atau dianggap penting dan sangat berpengaruh bagi manusia. Karena itu, manusia meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa tersebut yang dianggap unik atau penting, sehingga lahirlah penelitian-penelitian untuk mengungkapkan peristiwa sejarah di masa lalu sebagai upaya mencari kebenaran. Dalam penelitian sejarah, peristiwa selalu menjadi objek kajian. Mengingat salah satu karakteristik ilmu sejarah adalah mencari keunikan dan realitas yang terjadi pada peristiwa tertentu. Nah, sejarah sebagai peristiwa di sini ada dua hal pokok yang kita bahas. Yang pertama adalah sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak akan terulang kembali. Yang kedua adalah sejarah dapat terulang kembali, yaitu suatu peristiwa yang tadi hampir mirip dengan peristiwa sebelumnya. Namun perlu diingat, perlu dicatat bahwa tidak akan pernah sama waktu terjadinya, karena waktu tidak akan pernah terulang kembali. Selanjutnya adalah sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan peristiwa sejarah yang dikisahkan kembali atau diceritakan kembali sebagai hasil konstruksi sejarah dari para ahli terhadap sejarah sebagai peristiwa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah bahwa sejarah adalah kisah. Kisah itu sendiri memiliki arti berupa bentuk penuturan seseorang terhadap suatu cerita kepada orang lain. Ketika menuturkan suatu kisah sejarah terhadap orang lain, inilah akan dipengaruhi oleh persepsi dari pemberi kisah atau si penutur. Kemudian sejarah sebagai seni. Ada 4 poin yang perlu diingat tentang sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni dapat dikatakan sebagai cabang ilmu humaniora yang menitik beratkan pada pemeliharaan warisan budaya yang meliputi pengalaman, pikiran adat istiadat, sopan santun, agama, lembaga, tokoh-tokoh, dan sastra. Sehingga kisah sejarah yang dihasilkan harus secara runtut, lengkap, dan menarik. Sejarah sebagai seni merupakan imajinasi terhadap fakta-fakta sejarah, sehingga didapatkan gambaran terkait kehidupan di masa lampau. Nah, untuk sejarah sebagai seni,
Seorang sejarawan dituntut memiliki kemampuan yang pertama intuisi, yaitu kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektual. Imajinasi yang digunakan tentunya bukanlah imajinasi asal dan mengada-ngada, melainkan berdasarkan keterangan atau data yang mendukung. Imajinasi sejarawan menentukan kronologis sejarah dan sebab akibat di dalamnya. Yang kedua adalah emosi. Dalam penulisan sejarah terdapat pula keterlibatan emosi atau perasaan seseorang penulis sejarah. Penulis sejarah perlu memiliki empati, yaitu perasaan yang menyatukan dirinya dengan objek yang dia teliti. Yang selanjutnya adalah emosi. Emosi tadi sudah dijelaskan bahwa keterlibatan emosi atau perasaan itu sangat menentukan isi tulisan sejarah sebagai seni. Yang keempat adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang baik adalah gaya bahasa yang luas, sistematis, komunikatif, dan mudah dipahami. Para sejarawan dituntut memiliki kemampuan penulis sejarah dengan terinci untuk dapat menghidupkan satu kisah di masa yang lalu. Baik, anak-anak, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk kerjasamanya.